Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Libra, ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini, atau kita sekarang ada di akhir bulan Mei menuju awal bulan Juni. Libra, di sini kamu punya Six of Cups. Agak sulit tuh aku menerjemahkan Six of Cups kalau di awal, soalnya dia belum ada konteks. Konteksnya bisa agak terlalu spesifik sih. Bisa soal kamu mungkin yang lagi apa ya, yang lagi kangen dengan salah satu masa di hidup kamu, mungkin yang nggak tahu ya, mungkin masa kecil kamu atau masa yang sekarang nggak bisa kamu temuin lagi. mm Gak tahu ya, ada kesan hidup kamu sekarang kayaknya nggak sebahagia dulu kali. Nah, sekarang mungkin adalah happy-nya, tapi dulu kayaknya lebih happy deh. Iya, mungkin ada orang yang nemenin kamu dulu, sekarang udah nggak ada kayak gitu, atau mungkin kamu dulu masih anak-anak kayak gitu, terus sekarang kamu udah dewasa, banyak tanggung jawabnya gitu, banyak banyak beban hidupnya gitu. Yang jelas ada apa ya, ada kayak asam manis nostalgia gitu. Ya itu bagus tuh ya, aku tulis tuh asam manis nostalgia. Dan crossing the reading ada six of one, oke. Ada 6 ketemu 6, tapi emang ya asam manis pahit mungkin. Ya, ada bittersweet. Itu dia bittersweet. Kalau ngeliat Six of One di sini, sebenarnya hidup kamu sekarang mungkin lagi jaya-jayanya mungkin bahkan. Cuma kok mellow, iya gak sih? Kayak dengan segala pencapaian kamu sekarang, kok mellow? Kenapa kamu prefer masa yang udah lewat? Sedangkan sekarang kamu lagi di puncaknya nih. Iya, kenapa kamu prefer yang kemarin gitu? Iya. Aneh gak sih? Jarang loh aku nanya kayak gini di readingan. Kayak harusnya kan aku yang jawab ya. Kenapa aku yang nanya ke kalian? Tapi jujur ini aneh emang. Kenapa kamu prefer masa yang udah lewat kalau sekarang kamu harusnya udah lebih sukses, udah lebih mampu. Oke, root of the reading ada King of Swords. Mungkin ini salah satu faktor kunci kesuksesan kamu ada di King of Swords, ada di kebijaksanaan kamu, ada di kecerdasan kamu, kompetensi kamu. Tapi tetap itu nggak ngejawab pertanyaanku di awal sih. Iya, kenapa kamu prefer masa kamu yang udah lewat? Dulu kamu nggak sebijak ini, by the way. Dulu kamu nggak sepintar ini. Tapi tetap buat kamu mungkin ngerasa kamu yang dulu lebih apa ya, lebih bahagia. Hmm. Dan itu emang agak ironis sih, kadang ada juga riset yang bilang semakin orang pintar semakin sulit buat dia bahagia sih, setinggi apapun pencapaiannya. Ya kan, the devil in the past. Ada hal yang membelenggu kamu di masa lalu. Iya. Aduh, susah nih kalau ada the devil di sini. Soalnya mungkin kadang uh, kebahagiaan itu sendiri yang apa ya, yang ngebelenggu kita, yang bikin kita sulit buat maju. Kadang, dan justru penjara terbaik ada penjara yang bikin kita betah, bukan? Ya, soalnya dengan gitu kita nggak akan berasa kayak lagi di penjara. Ya udah, kita gini aja, yang penting kita betah kayak gitu. Dan aku ngerasa ya sih, kamu lagi di penjara something gitu. Kamu pengen, kalau ngeliat King of Swords di sini, bukan bukan kamu nggak pengen, apa sih, bukan kamu nggak bisa, kamu bisa buat lepas, kamu bisa untuk keluar dari tempat ini, dari penjara ini, tapi kamu nggak pengen, lebih ke kayak gitu. Dan King of Coins di atasnya, wah ini oke. King of Coins dan future energinya ada Nine of Cups sih. Agak all over the place ya, agak agak di mana, agak kemana-mana ya readingannya. Tapi King of Coins di sini juga mempertanyakan kenapa harus apa ya, kenapa harus lepas. Ya mungkin apa ya, mungkin kalau dipikir secara logika mungkin lebih menguntungkan atau lebih baik kamu keluar dari fase ini gitu, the devil ini atau di nostalgia ini. Tapi King of Coins seolah menjamin kalau ya udah di sini aja, apalagi di sini ada Nine of Cups gitu, kamu pun pada akhirnya happy kan di situ. Happy dengan ketidak happyan itu agak, ya agak agak aneh ya.
happy dengan ketidak-happyan, maksudnya kamu menikmati fase proses nostalgia ini dengan kamu ngelihat ke masa lalu kamu yang berasa lebih baik dari masa sekarang kamu. Tapi jujur itu kayak matiin potensi kamu sih, Libra. Sebenarnya gimana ya, harusnya kamu bisa lebih bangga dengan keadaan kamu sekarang sih. Iya, kamu sekarang tuh, kalau kamu mau bisa ngelihatnya dengan lebih realistis, kamu yang sekarang tuh udah puluhan kali ngalahin kamu yang dulu gitu. Kalau kita ngomongin power scaling ya kayak gitu, kayak iya, maksudnya pencapaian kamu sekarang udah lebih dari kamu yang dulu. Harusnya kamu bisa lebih bangga dengan diri kamu yang sekarang. Ten of Swords, oke. Posisi kamu sekarang Ten of Swords. Mungkin karena sekarang beban hidup atau beban tanggung jawabnya kamu jauh lebih banyak ketimbang kamu yang dulu. Makanya apapun yang kamu capai saat ini gak berasa kayak pencapaian. Kamu berasanya kayak ya udah, ini mah menuhin tanggung jawab aja. Iya kan? Pada akhirnya kamu dibutakan atau kamu kayak seolah ditutup dari ini tuh pencapaian loh, by the way. Iya, kamu harusnya bangga soal ini, tapi karena kamu nggak ngerasa sebahagia dulu, itu yang bikin kamu terperangkap di situ karena kamu terlalu fokus sama apa yang bikin kamu bahagia. Ya, apalagi di sini ada Nine of Cups ya, kayak kamu terlalu fokusnya dengan aduh dulu gue lebih happy lagi kayak gitu. Padahal di sini kayak mungkin rezekinya lebih bagus sekarang padahal kayak gitu, atau sekarang kamu lebih kerjaannya lebih bagus sekarang kayak gitu. Tapi kalau ya balik lagi, kalau kita ngelihat hidup soal happy-nya doang ya kayaknya hidup nggak cuma soal happy-nya doang gitu. Soalnya di sini ya mungkin iya happy-nya kamu di masa lalu yang nggak terlalu banyak tanggung jawab, tapi sekarang kamu lebih sukses, by the way. Aku itu tolong bangga soal diri kamu yang sekarang, diri kamu sekarang yang mungkin udah lebih bertanggung jawab, yang udah lebih sukses. Jangan jangan nyari kebahagiaan yang nggak bisa kamu temuin di masa sekarang. Kadang nostalgia atau ya hal-hal kayak nostalgia gitu, itu saat kita nyari kebahagiaan yang nggak kita temuin sekarang. Mungkin ya oke lah kamu sekarang sukses, oke lah kamu sekarang lebih dari kamu yang dulu gitu, lebih mampu, lebih kompeten, lebih ahli. Tapi kalau sekarang nih kamu nggak bahagia, kamu bakal cenderung nyari kebahagiaan itu di tempat lain. Dan di sini kamu nyari kebahagiaannya ke tempat yang udah lewat bahkan. Aduh, aku nggak bisa bilang itu nggak sehat ya. Cuma yang jelas ini kayak jatohnya jadi nggak memvalidasi apa yang kamu punya sekarang. Two of Cups, ya mungkin sekarang kamu lonely kali ya. Ya, mungkin dulu kamu sesulit-sulitnya hidup kamu ada yang nemenin, katakanlah kayak gitu, punya pasangan kayak gitu, atau punya temen, punya partner yang bisa kamu ajak berbagi. Tapi sekarang dengan kesuksesan kamu, dengan apa yang kamu miliki sekarang, sulit untuk nikmatin itu, soalnya kamu sendiri, soalnya kamu nggak punya partner itu, kamu nggak punya pasangan itu. Dan kalau ngelihat Two of Cups di sini, environmentnya, aku rasa ada kok orang yang bisa nemenin kamu di fase sekarang. Walaupun kalau ngeliat Ten of Swords di bawahnya, kamu bakal ngerasa sekarang di titik ini kamu nggak pantas untuk ditemenin siapapun. Ya kamunya lagi mumet, kamunya lagi banyak tanggungan. Tapi bahkan di fase seperti itu pun kamu layak kok punya temen. Jangan suffering sendiri deh. Iya, jangan ngelihat bebannya kamu sekarang ini sebagai alasan buat kamu nggak bisa bahagia gitu kali ya. Yang akhirnya kamu nyarinya kebahagiaan yang udah lewat gitu di masa lalu. Enggak kok. Dengan semua beban kamu sekarang, dengan segala tanggung jawabnya, kamu juga tetap pantas kok untuk bahagia. Dan kalau ngeliat Two of Cups di sini, mungkin justru kebahagiaan itu yang lagi nyariin kamu sekarang.
Iya, cuma kamunya terlalu sibuk mikirin ini dan itu. Oke, hopes and fear-nya ada page of one. Dan aku rasa ini sih yang nggak kamu butuhin sekarang, atau ini yang nggak pengen kamu temuin sekarang. Kamu lagi nggak pengen cari drama, kamu lagi nyari something yang solid. Lihat di sini ada King of Swords, di atasnya ada King of Coins. Nyari something yang solid yang bener-bener bisa kamu pegang. Kalau page kayaknya enggak. Ya ibaratnya kalau lagi nyari pasangan, ya misalnya katakanlah kamu lagi nyari pasangan, kamu nyari pasangan yang bener-bener udah mapan kayak gitu, yang udah nggak nyari apa ya, pacaran buat funnya doang. Enggak sih, kamu nggak nyari thrill itu, kamu lagi, ya enggak deh, jangan yang kayak gitu, jauh-jauh deh. Dan outcome-nya di sini ada Five of Swords. Oh, aku nggak duga di sini ada Five of Swords. Tapi yang jelas Five of Swords tuh setengah dari Ten of Swords. Iya nggak sih? Limanya lagi kemana? Mungkin limanya lagi udah kamu kasih apa sih, udah dihandle sama orang lain. Cuma masalahnya kamu percaya nggak sama orang ini, atau kamu percaya nggak ada orang lain yang bisa juga ikut menanggung beban kamu. Kamu percaya nggak buat biarin orang lain nge-handle kerjaan kamu, atau ya kerjaan kamu lah, misalnya kayak gitu. Yang jelas, dan ini juga agak dikurangin gitu dari apa ya, dari di sini 6 terus 6 terus di outcome-nya ada 5, yang mana 5 masih butuh untuk berubah, 5 masih butuh untuk bergerak, dia nggak stuck. 6 di sini dia agak apa ya, agak terlalu nyaman kali ya kalau ngelihat 6 di sini dan 6 di sini. Six of Cups sama Six of One, oke lah, tadi aku bilang yes, tolong validasi kesuksesan kamu sampai sejauh ini. Ya betul, tapi nggak berarti kamu berhenti di sini. Tetap harus bergerak mencari lagi keluar kesuksesan apa lagi yang bisa kamu kejar. Dan Five of Swords di sini kalau pada akhirnya kamu apa ya, ketemu konflik atau kamu dibuktikan kalau kamu salah kayak gitu, ya nggak apa-apa, terima. Nggak tahu ya, kalau di sini kayaknya bakal ada momennya dimana kamu ditampar gitu kalau ngeliat Five of Swords. Ditampar kalau semuanya nggak seberat itu. Iya, yeah. Kayak even kalau kamu ngerasa aduh dulu gue lebih happy lagi, terus diingatkan lagi, atau mungkin kamu ketemu lagi sama orang yang dulu bikin kamu happy, terus ngeliat kelakuannya kayak gini, kayak orang gini yang dulu bikin gue happy ya, kayak gitu, kayak enggak deh kayaknya. Kayak gitu, kayak bakal kena reality check gitu pada akhirnya. Soalnya kalau kita di posisinya lagi nggak grounded di saat ini, ya kalau bukan reality check yang kita butuhin, terus apa coba. Iya, dan aku rasa Libra, jangan kelamaan ya nostalgianya. Aduh, closing statement macam apa itu coba. But anyway, Libra gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Libra lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Libra ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Libra, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.